Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga hari ini kalian masih diberikan kesehatan. Oke, hari ini kita akan membahas dari tugas yang telah Ibu berikan di pertemuan sebelumnya dan sudah kalian jawab. Mungkin ada beberapa yang masih bingung, bisa melihat, mempelajari tentang pembahasan yang Ibu berikan hari ini. Oke, langsung saja. Kita masuk ke soal dari PDHana. PDHana menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran-pengeluaran kecil. Kas kecil tersebut mulai dibuka pada tanggal 1 Desember 2010 dengan menerima uang sebanyak 1 juta. Maka di sini kita bisa menuliskan untuk tanggal satunya adalah kas kecil pada kas sebesar 1 juta. Terkait pengisian kas kecil ini, tidak ada perbedaan ya antara metode impres maupun metode fluktuasi. Keduanya sama, jurnalnya adalah kas kecil pada kas. Selanjutnya ke tanggal 3, dibeli perangko sebesar 50.000 dan materai 30.000. Maka untuk pengeluaran kas, untuk kas kecil metode impres tidak perlu dicatat, sedangkan untuk fluktuasi perlu dicatat. Lalu karena di sini di soal dijelaskan dicantumkan bahwasanya tanggal 3 ini akan dimasukkan dalam daftar akun suplai kantor, maka untuk metode tidak tetapnya ini kita gunakan akun suplai kantor pada kas kecil. Jumlahnya dijumlahkan antara perangko dan materai. 50 ditambah 30.000 yakni 80.000. Lah kalau misalkan di sini tidak tercatat, tidak tersedia akun untuk menampung dari transaksi ini bagaimana, Bu? Maka kalian bisa merincinya satu persatu. Jadi biaya perangko berapa, materainya berapa. Tapi karena di sini sudah disertakan akun untuk digunakan, maka gunakan akun yang sudah disediakan gitu ya. Selanjutnya tanggal 7 hampir sama dengan transaksi tanggal 3. Biaya listrik sebesar 200.000 dan air 150.000, maka kas kecilnya berkurang sebanyak 350.000. Kemudian untuk pengisian kembali dana kas kecil tanggal 10. Nah, di sini terjadi perbedaan antara pencatatan metode impres dan metode fluktuasi. Di mana metode impres dalam pencatatannya kita akan mendebit seluruh pengeluaran-pengeluaran yang sudah terjadi. Nah, tadi di tanggal 3 kita kan membeli suplai kantor. Lalu di tanggal 7 kita membayar biaya listrik dan biaya air, maka itu kita debit suplai kantor 80.000, biaya listrik 200.000, dan biaya air 150.000. Dan karena ini dana kas kecil diisi kembali, maka dalam pengisian ini kasnya dia berkurang. Lalu untuk metode fluktuasi, karena tadi sudah ketika ada transaksi pengeluaran biaya-biaya tersebut sudah didebitkan, maka di sini debitnya cukup diwakili oleh kas kecil. Pada kas juga sebesar 430.000. Nah, di sini perlu kalian ketahui, ketika yang ditanyakan di soal atau bentuk soalnya seperti ini pengisian kembalinya, maka nominal yang ada di impres dan juga fluktuasi itu sama, 430. Dilihat dari mana? Dari biaya-biaya yang sudah dikeluarkan sebelum tanggal pengisian kembali. Jadi tadi sebelum pengisian kembali kan ada pengeluaran tanggal 3 dan tanggal 7 ya. Nah, itu dijumlahkan, nominalnya sama. Nah, beda lagi ketika pada tanggal 10 ini misalkan soalnya bukan hanya dana kas kecil diisi kembali, tapi misalkan ada nominal nih, dana kas kecil diisi kembali sebesar 1 juta misal. Nah, jika semacam ini, maka untuk metode impres akan sama pencatatannya seperti ini, sedangkan untuk metode fluktuasi kita akan mengikuti yang ada di soal. Jadi kalau misalkan ini dana kas kecil diisi kembali sebesar 1 juta, maka di sini dana kas kecilnya juga diisi sebesar 1 juta. Tidak mengikuti dari pengeluaran-pengeluaran yang sudah terjadi, melainkan mengikuti nominal yang disediakan oleh soal.
itu perlu kalian ketahui ya. Selanjutnya tanggal 12 dibayar biaya telegram dan juga biaya iklan. Nah, sama seperti sebelumnya tadi, biaya telegram di debit 50.000, biaya iklan debit 200.000. Jangan lupa yang dikredit kas kecil ya, bukan kas. Kredit kas itu hanya terjadi ketika kita mengisi dana atau menyetorkan dana kita, pengisian kembali atau pengisian dana ataupun pengisian kembali dana kas kecil. Selain itu, maka kreditnya pasti dengan kas kecil. Selanjutnya, pertanyaan nomor 15, dana kas kecil dianggap terlalu besar, maka 500.000 disetor kembali ke bank. Nah, di sini karena kas kecilnya terlalu besar, maka dia dimasukkan ke bank, ke kas besar. Di sana karena dia dikurangi ya, dimasukkan ke kas besar, maka kas kecilnya dikredit. Nah, perlakuan antara metode impres dan metode fluktuasi dalam penyetoran kembali kas kecil ke kas besar itu sama, yakni kas di debit dan juga kas kecil di kredit. Selanjutnya tanggal 18, biaya angkut sebesar 70.000 dan kas kecil sebesar 70.000. Tanggal 22 juga perlakuannya sama ya. Biaya telegram pada kas kecil. Lalu tanggal 22 dibayar 25 dana kas kecil diisi kembali. Nah, di sini dana kas kecil diisi kembali itu kita melihat dari nominal-nominal saat kita melakukan pengeluaran kas kecil. Mana saja, mulai dari biaya telegram sebesar 50.000, biaya iklan sebesar 200.000, kemudian biaya angkut 70.000 dan biaya telegram yang kedua sebesar 70.000. Yang ini bagaimana, Bu? Yang ini tidak usah karena tadi di sini sudah ada pengisian kembali dana kas kecil. Maka di sini pengeluaran yang kita akumulasikan adalah yang sudah melewati pengisian kembali sebelumnya. Jadi yang dihitung yang ini ya. Yang pengeluaran mulai tanggal 12, 18, dan 22. Nah, perlakuannya sama ya, karena di sini keterangannya hanya dana kas kecil diisi kembali, maka metode fluktuasi juga mengikuti nominal yang ada di metode impres, yakni kasnya dikredit sebesar 390.000. Kemudian tanggal 26 hingga tanggal 30, ini kan transaksi pengeluaran, maka perlakuannya sama. Ketika di impres dia tidak di jurnal, sedangkan untuk di fluktuasi mereka di jurnal dan kreditnya kas kecil. Nah, sudah paham ya terkait jurnal umum, metode impres dan fluktuasi itu pencatatannya bagaimana. Kemudian selanjutnya kita membuat buku kas kecil. Buku kas kecil ini juga lumayan gampang ya. Kita tinggal memasukkan transaksi yang terjadi selama periode tersebut. Oke, yang pertama tanggal 1. Tanggal 1 tadi pengisian dana kembali. Pengisian dana kas kecil sebesar 1 juta. Maka dia pengaruhnya kepada penerimaan sebesar 1 juta. Lalu untuk tanggal 2, bentar ya, maaf. Kemudian untuk tanggal 3, transaksi nomor 2 tanggal 3 dibeli perangko, maka dia hubungannya pada suplai kantor. Kenapa? Karena di sini sudah ada suplai kantor. Kalau misalkan dia tidak disertakan suplai kantor, maka bisa dirinci materai sendiri dan juga perangko sendiri. Selanjutnya untuk tanggal 7 dibayar rekening listrik 200.000 dan air 150.000. Maka dia ngefeknya nanti ke biaya listrik dan juga biaya air. Oh maaf, salah, ini biaya listrik, biaya airnya 150.000. Jadi tanggal 10 dana kas kecil diisi kembali, pengisian kembali, maka efeknya adalah karena dia pengisian kembali ya. Selanjutnya tanggal 15
tanggal 12 dibayar biaya telegram, maka dia di pengeluaran dan akan mempengaruhi akun biaya telegram dan juga biaya iklan. Selanjutnya tanggal 15 dana kas kecil dianggap terlalu besar, maka 500.000 disetor kembali kas, maka dia akan masuk ke pengeluaran. Lalu tanggal 18 dibayar biaya angkut barang yang dibeli sebesar 70.000, maka dia akan masuk ke pengeluaran dan biaya angkut. Tanggal 22 dibayar telegram 70.000, maka dia akan masuk ke pengeluaran dan juga biaya telegram. Tanggal 25 dana kas kecil diisi kembali, maka dia akan masuk pada penerimaan. Lalu tanggal 26 dibeli suplai kantor, maka dia akan masuk ke dalam pengeluaran dan juga suplai kantor. Tanggal 28 dibayar untuk pengobatan karyawan, maka dia akan masuk ke pengeluaran dan juga biaya lain-lain ya. Biaya rupa-rupa. Di situ sudah disertakan biaya rupa-rupa akunnya. Lalu yang terakhir tanggal 30 dibayar biaya angkut barang yang dibeli sebesar 50.000, maka yang berpengaruh adalah pengeluaran dan juga biaya angkut pembelian. Oke, ini untuk buku kas kecilnya. Lalu sekarang kita membuat laporan mutasi dana kas kecil dan juga menghitung sisa dana kas kecil pada tanggal 31 Mei itu berapa. Di sini PT Seroja menyediakan dana kas kecil dalam jumlah tetap sebesar 10 juta. Data mutasi kas kecil dalam bulan Mei sebagai berikut. Nah, di sini tadi karena PT Seroja menyediakan dana kas kecil dalam jumlah 10 juta, maka dia masuk dalam saldo awal pembentukan kas kecil per 1 Mei ya. 1 Mei 2015. Lalu, untuk pengisian kembali dana kas kecil bulan Mei, di sini disertakan bahwa tanggal 2 Mei pengisian dana kas kecil bukti kas nomor KB 501. Untuk pengisian kembali dana kas kecil bulan Mei, nomor KB 501, tadi kan pengganti bukti pengeluaran kas kecil ya, maka pengeluaran-pengeluaran ini dijumlah, hasilnya 5.500.000. Lalu yang kedua adalah nomor KB 514, di mana ini menjadi penggantian bukti pengeluaran kas kecil. Untuk 4 item ini, maka 4 item ini dijumlah, hasilnya 8.025.000. Lalu 5.500 ditambah 8.025.000, hasilnya 13.525.000. Maka total dana kas kecil yang disediakan adalah sebesar 23.525.000. Untuk pengeluaran dana kas kecil, 7 item ini dimasukkan, kemudian totalnya sebesar 13.525.000. Dan untuk sisa dana kas kecil bulan Mei adalah 23.525.000 dikurangi pengeluarannya sebesar 13.525.000. Maka sisa dana kas kecil pada bulan tersebut adalah sebesar 10 juta rupiah. Nah, itulah pembahasan tentang pengelolaan kas kecil pada hari ini. Demikian pembelajaran hari ini. Jika ada yang masih belum paham, masih ingin bertanya, boleh PC Bu Afriza, atau kalau nggak begitu, bisa bertanya di Google Classroom, agar teman-temannya yang lain yang barangkali mempunyai pertanyaan yang sama, bisa mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.